Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nidana Fadila, NPM 043, SIP A 2017. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen supply dengan tema perencanaan sediaan obat di apotek. Pokok bahasan yang akan dibahas kali ini adalah definisi, hal yang perlu diperhatikan, metode perencanaan kebutuhan obat, tahap proyeksi kebutuhan obat, dan analisis ABCV. Apa itu perencanaan? Perencanaan merupakan proses kegiatan dalam pemilihan jenis, jumlah, dan harga perbekalan farmasi yang sesuai dengan kebutuhan anggaran untuk menghindari kekosongan obat. Hal yang perlu diperhatikan itu ada 4 poin. Yang pertama ada pola penyakit, yang kedua kemampuan dan daya beli masyarakat sekitar, yang ketiga ada budaya masyarakat sekitar, dan yang keempat ada tujuan perencanaan, yaitu meliputi dana terbatas, tuntutan pelayanan, dan banyaknya variasi obat. Lalu ada tahap perencanaan obat, di mana tahap perencanaan obat itu meliputi tahap pemilihan obat, yaitu ada daftar obat wajib apotek atau 2, daftar obat PKD atau pelayanan kesehatan dasar, daftar alat kesehatan oleh Kementerian Kesehatan, lalu ada tahap kompilasi pemakaian obat, tahap perhitungan kebutuhan obat, tahap proyeksi kebutuhan obat, dan tahap penyesuaian rencana pengadaan obat. Selanjutnya ada perhitungan rencana kebutuhan obat yang dibagi menjadi 3 metode. Ada metode konsumsi, morbiditas, dan kombinasi. Metode yang pertama itu ada metode konsumsi, di mana metode ini didasarkan atas analisa data konsumsi obat tahun sebelumnya dan perhitungan kebutuhan didasarkan pada data real konsumsi obat per periode yang lalu. Digunakan untuk obat atau alat kesehatan yang sudah mempunyai data konsumsi yang tepat yang tidak bisa dihitung dengan kasus per penyakit. Contohnya ada infus cairan dasar, alat kesehatan habis makan, injeksi antibiotik, infuset, dan kateter. Berikut merupakan kelebihan, kekurangan, dan rumus dari metode konsumsi. Untuk kelebihan metode konsumsi adalah mudah dilakukan dan data akurat, tidak butuh data penyakit dan standar terapi. Jika data konsumsi dicatat dengan baik, pola preskripsi tidak berubah dan kebutuhan relatif konstan. Untuk kekurangannya yaitu memakan waktu lebih banyak, aspek medis pemakaian obat tidak dapat dipantau, tidak dapat dijadikan dasar dalam mengkaji penggunaan obat dan perbaikan pola preskripsi, lalu pencatatan data mobilitas yang baik tidak diperlukan. Untuk rumusnya yaitu ada CT sama dengan CA dikali T ditambah SS min sisa stok, di mana CT merupakan kebutuhan per periode waktu, CA merupakan kebutuhan rata-rata per bulan, T lama kebutuhan bulan atau hari, dan SS merupakan safety stock, di mana rumus SS adalah lead time dibagi jumlah hari per bulan dikali dengan CA. Berikut merupakan contoh soal dari metode konsumsi, di mana soalnya itu adalah kebutuhan obat ciprofloxacin di Rumah Sakit Santosa setiap bulannya sebanyak 9.000 obat dengan pembelian setiap 1 minggu. Karena PBF tidak ada di daerah Bandung, sehingga obat harus dibeli di Jakarta dengan waktu lead time atau waktu tunggu hanya 1 hari. Sedangkan sisa stok di Rumah Sakit Santosa itu cuma tersedia 800 obat dan harga ciprofloxacin itu adalah 6.500 per satuan. Maka hitung berapa obat ciprofloxacin yang dibutuhkan dan anggaran yang perlu dikeluarkan untuk mengcover semua obat ciprofloxacin yang dibutuhkan di Rumah Sakit Santosa. Jawabannya adalah itu sangat gampang. Yang pertama, waktunya itu atau time itu sudah ada di soal, yaitu 1 minggu atau setara dengan 1/4 bulan dengan SS itu adalah 300 obat. Lalu ciprofloxacin yang harus dibeli itu dimasukkan ke dalam rumus komplit, di mana rumusnya itu adalah CA dikali T ditambah SS dikurangi sisa stok. Lalu itu tuh 9.000 obat dikali 1/4 obat ditambah 300 obat dikurangi 800 obat sama dengan 1.750 obat. Untuk total anggaran yang harus dikeluarkan adalah 1.750 dikali harga satuannya yaitu 6.500, yaitu totalnya adalah 11.375.000 uang yang harus dikeluarkan. Metode yang kedua yaitu ada metode morbiditas. Morbiditas itu berdasarkan pola penyakit yang paling sering muncul di masyarakat, data jumlah kunjungannya juga tinggi, dan frekuensi penyakit dan standar pengobatan yang ada. Nah, kegunaan metode morbiditas itu untuk apa? Yaitu yang pertama untuk mengetahui kebutuhan perbekalan kesehatan suatu populasi masyarakat tertentu, misalnya obat program KB, obat program imunitas, lalu memperkirakan kebutuhan obat atas dasar epidemiologi, data yang diperlukan berupa morbiditas, jenis penyakit, problem kesehatan, jumlah episode setiap per penyakitnya, lalu sangat cocok bila ada data statistik kesehatan dan tidak cocok apabila data statistik kesehatan tidak ada. Lalu ada tahapan metode morbiditas. Yang pertama adalah menentukan jumlah penduduk yang akan dilayani. Yang kedua, menentukan jumlah kunjungan
kasus berdasarkan frekuensi penyakit. Dan yang ketiga, menyediakan standar pengobatan yang digunakan untuk perencanaan dan menghitung perkiraan kebutuhan obat dan penyesuaian kebutuhan obat dengan alokasi dana. Berikut merupakan kelebihan, kekurangan, dan rumus dari metode morbiditas. Kelebihannya itu adalah perkiraan kebutuhan mendekati kebenaran, lalu standar pengobatan mendukung usaha memperbaiki pola pengobatan obat. Namun kekurangannya itu adalah membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih terampil, data penyakit sulit diperoleh, perlu pencatatan dan pelaporan yang baik, variasi obat tidak terlalu luas, dan dapat terjadi kekurangan obat karena wabah. Untuk dari rumusnya itu adalah CT sama dengan CI dikali T ditambah SS dikurangi sisa stok, di mana CT-nya merupakan kebutuhan per periode waktu, CI-nya perubahan standar pengobatan, T-nya merupakan lama kebutuhan bulan per hari, dan SS-nya merupakan safety stock, di mana safety stock bisa diperoleh dengan rumus lead time dibagi jumlah hari atau bulan dikali dengan CA. Berikut merupakan contoh soal dari morbiditas. Jadi, dalam survei epidemiologi di Puskesmas Bandung Raya itu menunjukkan kasus diare pada anak 0 sampai 4 tahun itu 2 kali dalam setahun. Diketahui pula bahwa dalam piramida penduduk jumlah anak 0 sampai 4 tahun itu ada 200 jiwa. Dalam kasus ini ditemukan 90% kasus diare adalah diare non-spesifik. Jika satu kasus diare non-spesifik pada anak memerlukan 3 bungkus Olarit at 200 ml dan diberikan selama 3 hari, berapa jumlah total bungkus Olarit yang dibutuhkan untuk kasus diare anak tersebut? Jawabannya adalah kita hitung jumlah kasus diarenya itu sendiri. Kasus diare non-spesifik pada anak 200 dikali 90%, jadi ada 180 kasus. Episode kejadiannya 2 kali dikali 180 sama dengan 360 kasus. Jumlah oralit per kasus itu kan 3 hari dikali 3 bungkus, 9 bungkus. Jadi total oralit semuanya adalah 9 bungkus dikali 360 kasus. Ada 3240 bungkus oralit at 200 ml. Jadi metode yang ketiga ada metode kombinasi. Metode ini merupakan gabungan perhitungan metode konsumsi dengan koreksi epidemiologi yang sudah dihitung dengan suatu prediksi, di mana metode ini merupakan perhitungan kebutuhan obat atau alat kesehatan yang telah mempunyai data konsumsi yang jelas, namun kasus penyakit cenderung berubah, naik atau turun. Untuk metode kombinasi digunakan untuk obat alat kesehatan yang terkadang fluktuatif, maka dapat menggunakan metode konsumsi dengan koreksi-koreksi pola penyakit, perubahan jenis atau jumlah tindakan, perubahan pola persetan, dan perubahan kebijakan. Berikut merupakan rumus dari metode kombinasi, di mana C kombinasi sama dengan CA ditambah CE dikali T ditambah SS dikurangi sisa stok, di mana CT merupakan kebutuhan per periode waktu, CA-nya kebutuhan rata-rata waktu atau bulan, CE-nya merupakan perhitungan standar pengobatan, T-nya merupakan lama kebutuhan dihitung dalam bulan atau hari, SS-nya merupakan safety stock, di mana safety stock-nya seperti tadi, lead time dibagi jumlah hari atau bulan dikali dengan CA. Berikut merupakan contoh soal dari kombinasi. Jadi, di Rumah Sakit Cahya itu setiap tahun pasti ada pasien penderita penyakit DBD atau demam berdarah. Diprediksi ada sebanyak 100 pasien per bulannya, di mana pasien-pasien DBD ini diberikan infus ring laktat 500 cc 20 tetes per menit selama 5 hari. Konsumsi RL setiap bulan adalah 5.000 infus dengan waktu lead time atau waktu tunggunya itu adalah setengah bulan. Sehingga hitung berapa banyak RL yang harus disediakan rumah sakit agar tidak terjadi kekosongan dengan sisa stok obatnya itu 5.000 botol. Jadi jawabannya itu adalah RL itu kan 20 tetes per menit, di mana 1 mili per menitnya itu dikali 60 menit sama dengan 60 mili dikali 24 jam sama dengan 1440 mili per hari, dibagi dengan stoknya itu 5.000 mili, yaitu ada 2,88 botol, di mana per harinya itu adalah 3 botol. Lalu konsumsi ring laktat setiap bulannya itu adalah 5.000 infus, di mana itu merupakan CA-nya. Jadi RL yang dibutuhkan itu 3 botol per hari dikali 5 hari dikali 100 pasien sama dengan 1.500 botol RL, di mana SS-nya itu 15 hari per 30 hari, 5.000 ditambah 1.500 sama dengan 3.250 botol. Dan C kombinasinya yaitu dengan rumus komplitnya itu CA ditambah CE dikali T ditambah SS min sisa stok. Jadi 5.000 ditambah 1.500 dikali 1 bulan ditambah 3.250 dikurangi 5.000, berarti semuanya adalah 4.750 botol ring laktat. Lalu selanjutnya ada tahap proyeksi kebutuhan obat. Jadi, tahap proyeksi kebutuhan obat itu untuk menetapkan perkiraan stok akhir periode yang akan datang dengan mengalihkan waktu tunggu
tersebut terhadap estimasi pemakaian rata-rata atau bulan ditambah stok pengaman. Cara menghitungnya itu perkiraan kebutuhan pengadaan obat periode tahun yang akan datang dengan menggunakan rumus A sama dengan B ditambah C ditambah dengan D dikurangi E dikurangi F. Untuk keterangannya bisa langsung lihat di slide. Berikut saya akan menjelaskan mengenai analisis ABC-FEN. Jadi, analisis ABC atau Always Better Control itu merupakan suatu metode pengelompokan barang berdasarkan nilainya dari yang tertinggi sampai yang terendah. Lalu dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu ada kelompok A, B, dan C. Analisa ABC ini dilakukan untuk mengelompokkan item obat berdasarkan kebutuhan dananya. Untuk analisa ABC dapat membantu manajemen untuk menentukan pengendalian yang tepat dalam masing-masing klasifikasi barang. Analisa ABC ini menggunakan prinsip Pareto atau critical view and trivial meaning. Prinsip Pareto ini akan memfokuskan pengendalian persediaan yang bernilai tinggi atau kritikal dan yang bernilai rendah atau trivial. Berikut merupakan klasifikasi ABC yang sudah dijelaskan sebelumnya, di mana ada 3 kelas, ada kelas A, B, dan C, di mana untuk kelas A itu merupakan barang-barang yang memberikan nilai yang tinggi, kelas B adalah barang yang memberikan nilai sedang, dan C merupakan barang yang memberikan nilai yang rendah. Berikut merupakan langkah-langkah untuk menentukan kelompok ABC, di mana ada 7 langkah. Yang pertama adalah hitung jumlah dana yang dibutuhkan untuk masing-masing obat dengan cara mengalihkan jumlah obat dengan harga obat. Lalu yang kedua, tentukan rankingnya mulai dari yang terbesar sampai terkecil. Ketiga, hitung persentasenya terhadap total dana yang dibutuhkan. Yang keempat, hitung akumulasi persennya. Dan yang kelima, 6, 7 itu untuk mengelompokkan, di mana kelompok A itu akumulasinya 70%, B itu lebih dari 70 sampai 90%, dan C itu lebih dari 90 sampai 100%. Selanjutnya ada analisis FEN, di mana FEN itu merupakan vital esensial atau non-esensial. Ini merupakan suatu metode untuk membantu membuat prioritas dalam proses pembelian obat-obatan dan menjaga persediaan. Analisis FEN ini dilakukan untuk mengelompokkan obat yang didasarkan kepada dampak tiap jenis obat pada kesehatan dan digunakan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan obat. Berikut merupakan langkah-langkah menentukan FEN, yaitu menyusun kriteria menentukan FEN, kedua menyediakan data pola penyakit, dan yang terakhir merujuk pada pedoman pengobatan. Berikut merupakan klasifikasi dari analisis FEN atau vital, esensial, dan non-esensial. Yang pertama ada yang vital. Vital itu merupakan kelompok obat-obatan yang memiliki tingkat urgensi paling tinggi atau kelompok obat-obatan untuk menyelamatkan kehidupan seseorang. Dan biasanya vital ini harus diberikan secara teratur, termasuk ke dalam potensial living saving drug, dan biasanya obat vital ini harus selalu ready apabila dibutuhkan. Lalu harus selalu diperhitungkan karena dikhawatirkan menumpuk dan tidak terpakai. Contohnya itu seperti vaksin dan serum. Kalau untuk esensial itu merupakan kelompok obat yang bekerja secara kausal atau obat yang bekerja atau yang dibutuhkan karena untuk mengurangi rasa sakit dan bekerja secara kausal tadi. Biasanya stok obat ini harus tersedia dalam jumlah yang banyak. Contohnya kayak antihipertensi, antipiretik, analgesik, antidiabetes, dan lain sebagainya. Untuk yang terakhir ada non-esensial ini, urgensinya itu sangat rendah, yaitu hanya sebagai obat penunjang atau kerjanya ringan. Jadi untuk penyakit-penyakit yang memang bisa sembuh sendiri, dan obat golongan ini juga bisa mengatasi keluhan ringan, juga tidak menimbulkan bahaya bagi pasien. Contohnya itu adalah seperti vitamin dan suplemen. Pada kenyataannya, ABC dan FEN itu bisa dikombinasikan menjadi analisis matriks ABC-FEN yang ada 3 kelas, yaitu ada kelas 1, 2, dan 3. Untuk kelompok 1 merupakan kelompok-kelompok yang harganya paling mahal dan prioritas utama seperti AVI, AE, AN, BV, dan CV. Untuk kelompok 2 ini seperti BE, BN, dan CE. Untuk kelompok 3, kelompoknya itu kategori yang murah dan kurang prioritas seperti kelompoknya CR. Berikut merupakan gambaran lebih jelasnya mengenai analisis matriks ABC-FEN, di mana yang hijau itu merupakan kategori 1, penting dan mahal seperti obat kardiovaskuler, amlodipin, captopril, bisoprolol. Yang kuning itu kategori 2, itu merupakan obat-obatan seperti antibiotik, antipiretik, antihistamin, ekspektoran, ibuprofen, amoxicillin, chloramphenicol. Dan yang abu itu merupakan kategori 3, itu murah dan kurang prioritas seperti suplemen, vitamin, glukosamin, vitamin C, dan nirobian.
Berikut merupakan contoh analisis ABC, di mana untuk ada beberapa daftar obat yang masih tergolong acak. Lalu cara menentukannya itu yang pertama, hitung jumlah dana yang dibutuhkan untuk masing-masing obat dengan cara mengalikan jumlah obat dengan harga obatnya. Lalu perkalian tadi itu akan menghasilkan jumlah harga dan diurutkan mulai dari ranking harga obat yang paling tinggi sampai ke paling rendah. Obat-obat yang makin tinggi rankingnya karena harga obatnya makin tinggi, dan obat-obat yang rankingnya lebih rendah karena harga obatnya itu semakin rendah. Jadi setelah tadi merankingkan berdasarkan jumlah harga total obat, lalu yang ketiga adalah hitung persentasenya terhadap total dana yang dibutuhkan. Perhitungan ini, persentase terhadap total dana yang dibutuhkan itu dilakukan dengan menggunakan rumus persentase hitung obat sama dengan harga obat dibagi total harga obat dikali 100%. Nanti hasil akumulasi persennya itu dikelompokkan, ada kelompok A, B, dan C, di mana kelompok A itu akumulasinya 70%, kelompok B itu 71-90%, dan kelompok C itu 91-100%. Untuk lebih lanjutnya bisa disimak di poster berikut. Lalu berikut ada contoh analisis FAN, di mana ada beberapa macam nama obat dan golongannya antara V, E, dan N, di mana V merupakan golongan yang paling vital atau obat-obat yang sangat-sangat urgensi, dan E merupakan obat-obat penunjang atau disebut sebagai obat esensial, dan N merupakan non-esensial. Berikut merupakan referensi yang saya gunakan sekaligus sebagai penutup presentasi saya hari ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan itu bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.